Audio Jungle. Assalamualaikum. Alhamdulillah malam mingguan lagi bersama Sanggar Gandes Pamantes. Halo. Ini berarti. Nah, oke. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya. Alhamdulillah aku di sini kebetulan ada wifi, insya Allah bagus sih. Mudah-mudahan. Halo Erika, malam mingguan sama Gandes ya. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita kenalan sama Adeki ya. Bentar ya. Hari ini kita kenalan sama Adeki, malam mingguan sama kita ya, Adeki. Iya, halo semuanya bersama. Iya. Nah, Adeki ini Tata lagi lihat nih, Adeki lagi sibuk nih, lagi aktif nih. Di masa pandemi dia masih aktif. Tapi sebelum kita ngomong-ngomong lebih jauh, kita kenalan dulu ya. Sok Adeki dijelasin, Adeki. Oke. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kakak Deki, ya orang tua Deki, Teh Indi dari Sanggar Gandes Pamantes yang udah mau sharing season mengenai dunia tari ya dalam masa pandemik. Deki, alhamdulillah terima kasih banyak Teh udah mempercayakan Deki untuk bisa sharing bareng. Perkenalkan apa ya, generasi muda Indonesia ya. Saat ini aku berprofesi sebagai konten kreatif dan juga koreografer. Tapi lebih aktifnya sebenarnya aku di Jakarta. Tapi di Bogor lumayan juga aktif ya. Apa namanya? Tapi nggak aktif. Teteh banget gitu ya. Kalau tinggal di Jakarta deh. Di Jakarta. Oh ya. Di Cikini. Kos kebetulan Deki nggak tinggal sama orang tua karena sedang meneruskan kuliah ya. Kuliah S2 yang belum kelar-kelar sampai saat ini. Ya, mungkin sekelumit itu aja yang mana aku saat ini sedang berkesinambung di dunia kesenian tentunya. Aku sebenarnya koreografer, namun dalam masa pandemik ini aku mencoba buat membuat strategi-strategi bagaimana kesenian itu bisa berdampingan dengan keadaan dan tentunya 4.0 teknologi itu. Kayak gitu mungkin kurang lebihnya perkenalan Deki dan Ramadan. Oh, Adeki dulu dari SMKI ya? Betul, Teh dari SMKI. Kan nggak mungkin nih tiba-tiba langsung ambil SMKI kan? Pasti gimana caranya kenal dari dunia tari itu, kenal dari usia berapa? Terus kenapa suka sama tari? Oke. Deki pertama kenapa suka dari dunia tari? Yang pertama Deki waktu SMP itu ceritanya ikut model-modelan ceritanya, acting-actingan, ikut model-modelan. Terus udah gitu aku mencoba dari SMP, setelah lulus SMP aku mau mencari sekolah yang entertain, yaitu tadi sekolah seni. Namun pengennya menjadi artis, tadinya pengen jadi artis. Nah aku akhirnya masuk ke SMKI yang mana jurusannya itu adat seni teater. Nah, Deki belum terlalu paham pada waktu itu, oh teater tuh apa gitu, teater itu oh bicaranya tentang acting dan sebagainya. Akhirnya aku di situ mencoba masuk, ternyata terjebak, bukan entertainment jatuhnya, tapi lebih ke seni pertunjukan gitu. Nah, untuk berkecimpung di dunia tarinya, alhamdulillah kebetulan Deki murid langsung Pak Bambang Airna Sambas, yang mana salah satu tokoh di Jawa Barat juga, tokoh pertunjukan. Jadi beliau berkata sama Deki bahwa teater itu bisa hidup ke semua arah. Kalau kita bicara lagi teater lebih jauh dalam bahasa Yunani kuno itu teatron, yang artinya sebenarnya gedung pertunjukan. Jadi teater itu tidak mencakup dia hanya berdrama, dia hanya yang lain-lain teh. Namun di situ ada divisinya masing-masing, salah satunya seni tari. Nah, akhirnya dari semua situ masuk ya, semua unsur seni di sana masuk ya. Betul, Rupa, Teh. seni, musik, ya kan? Betul, Teh. Iya. Gitu, dan pada akhirnya aku mencoba buat lebih spesifik ke tari gitu loh. Karena tari itu bagi aku yang bisa tidak ini ya Teh, mau bisa menghidupkan, bisa mengekspresikan melalui
gerak tubuh, bisa mengekspresikan dari segi kebutuhan ekonomi dan sebagainya lah gitu loh. Nah akhirnya aku sebenarnya agak menyesal juga waktu itu masuk ke teater, kenapa nggak fokus langsung ke tari gitu, padahal ada jurusan tari. Tapi aku cukup bangga karena aku dari teater itu bisa mengembangkan di divisi tari itu kayak gitu. Jadi kurang lebih sampai saat ini aku di KJJ juga langsung nggak ke teater tapi langsung ke CV ke tari, yang mana pengembangan-pengembangan yang base-nya dari tradisi. Kurang lebih seperti itu. Berarti nggak secara tidak langsung ya, jadi kenal tari ya. Betul, Oh, Teh. cita-citanya Betul. jadi artis. Sekarang kan udah jadi artis Bogor ya. Alhamdulillah jadi artis Bogor itu ya. Gitu. Nyobain deh nanti ya, jadi artis YouTube, YouTuber atuh. Terlalu berat ya YouTuber. Jadi lebih Oh, terus membuat dari sesuatu yang SMKI sendiri aja. langsung lanjut S1-nya di, IKJ. oh, langsung ke IKJ Ya, sampai S2-nya. betul. Tadinya Deki mendapatkan bidik misi di STSI Bandung pada waktu itu. Namun Deki berpikir, aduh, kalau di STSI Bandung bicaranya hanya Jawa Barat. Bagus, itu untuk pelestarian tepatnya. Ya, Namun aku ingin bagaimana motivasi diri Deki sendiri tidak langsung Jawa Barat itu bisa tinggal juga di tempat lain gitu loh. Makanya aku coba masuk ke IKJ untuk pengembangan-pengembangannya. Tapi kalau bicara tentang yang tradisi, aku nyerah karena aku tipe kalian yang merusak-merusak gitu teh. jangan Gitu. tuh rusak mah. Oh iya. Terus sekarang tuh udah nih, udah bercimpung ke dunia tari nih. Sekarang sudah bisa menikmati ya di dunia tari. Alhamdulillah sangat menikmati sekali teh. Nah, sebelum pandemi nih, sebelum kita mengalami pandemi ini, adik itu lagi sibuk di mana? Selain kuliah ya? Ya, jadi Mengajar atau apa gitu? oke teh, dari semasa pandemik gini teh, itu yang apa namanya, aku banyak belajar banget ya teh, yang tadinya apa orang itu berhura-hura gitu ya, akhirnya sekarang jadi berhiri-hiri gitu loh. Jadi berdiam di Kurang rumah, iri ya? yang mana kesibukan aku sebenarnya lebih ke yaitu virtual, pengajaran virtual gitu teh. Sebelum pandemi itu ngajar atau Ya, kerja apa sebelum gitu? sebelum pandemik aku lebih kalau ininya sih aku kerja di salah satu perusahaan namanya Uh, Kelipan, aku sebagai konten kreatif di situ. Itu tentang event, pengadaan konser-konser, terus apa namanya, bantu juga asistennya Happy Salma di Dharma Wangsa sana, kurang lebih seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan ini sebenarnya kalau mengajar tuh part-part tertentu aja teh, kayak misalkan event-event, salah satunya mungkin kalau di Bogor FLS 2N. Nah, Deki juga ngajar di GP, tapi nggak terlalu aktif sebenarnya ngajar di GP, hanya event-event tertentu kalau dulu aktif. Tapi saat ini sebelum pandemik ini, 1 tahun sebelum pandemik, aku di GP kan sebagai apa namanya, pelatih. pelatih. Sebenarnya gitu teh. Ada event-event tertentu aja yang Deki datang. Jadi Deki jarang begitu aktif juga di Bogor sebenarnya gitu. Kecuali event-event tertentu kayak misalkan FLS Oh 2N, gitu. terus misalkan festival budaya, misi budaya, yang kayak gitu-gitu sih. Kalau untuk ngajar regulernya Deki agak berkurang karena aku berpikir sehingga aku mencoba untuk bekerja di yang benar-benar nggak serabutan gitu. Akhirnya aku masuk satu perusahaan itu Kelipan gitu. Keren lah, kreatif banget ya. Asik, jadinya. keren, betul, keren di mana? Nah, kan kita tahu nih ya, kan Dengki berarti sudah menggeluti dunia tari ya. Nah, kan kita tahu nih, ketika pas bulan Maret lah ya, Iya, pandemi itu corona, situasi yang di luar dugaan. Semuanya tidak menyangka. Bukan dunia tari aja sih sebenarnya yang mengalami, semuanya juga mengalami. Tapi, nah sekarang kan masih Juli, udah berapa bulan? 5 bulan ya. Nah, sekarang kan beberapa iya, minggu yang lalu juga pemerintah apa sih, menurut kita di Kota Bogor khususnya itu PSBB yang ke-6 kalinya. Jadi situasinya belum normal ya, masih new normal. Nah, gimana caranya generasi muda, atau kan kita nggak bisa nih berdiam diri atau menyerah begitu aja, pasti kita harus melakukan sesuatu untuk apa sih, bukan mengisi sih, maksudnya menerima keadaan yang seperti ini gitu. Nah, Teteh mau tahu nih, adik itu gimana caranya menyikapi situasi pandemi ini di dunia tari?
Apa Oke, aja yang udah dilakukan? baik. Itu benar untuk sebenarnya apa namanya untuk mencari satu inovatif atau sesuatu strategi dalam pandemik ini, terutama dalam dunia tari. Aku sejujurnya kemarin 2 minggu pertama pas pandemik bener-bener lockdown di Jakarta itu aku bener-bener dirumahkan teh, gitu loh. Jadi benar-benar itu aku kacau balau sehingga teh kalau mau tahu benar-benar aku ditagih sana sini apa namanya kosan terus angsuran-angsuran gitu loh, benar-benar luar biasa. Namun alhamdulillah apa namanya karena kita orang mungkin tuntutan kita sebagai orang kreatif jadi harus benar-benar menciptakan merespon. Kalau bagi aku tari itu bisa merespon segala bentuk lingkungan yang ada gitu loh. Kalau misalkan galapan secara kemasan, namun secara segi profesi dan ekonomi, akhirnya aku mencoba menciptakan yang dinamakan kelas virtual gitu loh. Sebenarnya dengan adanya masa pandemi gini banyak di luar orang-orang koreografer itu mengadakan kelas virtual. Namun aku mencoba defense safety buat diri aku nih, apa yang berbeda, apa yang aku harus lakukan dalam masa pandemi gini sebagai pelaku tari. Oke, aku mencoba membuat suatu program yang aku namakan itu art school virtual. Jadi belajar seni melalui virtual kayak gitu. Itu aku lakukan pertama di Jakarta gitu loh. Itu kejadiannya itu pada akhir Maret aku mencoba membuat proposal karena yang aku lakukan ini virtualnya berbeda. Kalau orang virtual hanya bicaranya koreografi toh. Tapi yang aku buat ini jelas berbeda, yang mana ada karantina, yang mana ada workshop di dalamnya gitu. Jadi dalam masa pandemi ini aku menciptakan sesuatu yang benar bisa simple digunakan di rumah aja. Tapi apa nih dalam seninya? Aku namain itu membuat program yang aku namakan virtual art school. Itu teh. Oke, virtual art school. Gitu. Jadi aku buat program itu dan alhamdulillah aku tidak nyangka ternyata program itu bisa berkembang dan alhamdulillah juga ketika aku datang di Kota Bogor untuk menawarkan program ini sangat diterima langsung sama Pak Wakil. Pada waktu itu aku langsung Pak Dedi mensupport dan mendukung, diteruskan, dilanjutkan gitu loh. Alhamdulillah dapat dukungan dan dari situ sampai saat ini aku hanya terfokus dalam masa pandemik ini kelas virtual itu teh kayak gitu. Oke, ya memang sih kita kan kalau buat bertatap langsung kan nggak bisa ya. Nah, yang namanya seni tari itu kita kan harus praktek, bukan teori ya, lebih ke praktek. Nah, memang virtual itu sekarang ya memang harus digalakkan yang seperti itu, tapi pasti ada kendalanya, ya kan? Apa manfaat lebihnya atau apa kendala-kendala yang Deki alami selama melaksanakan virtual itu? Oke, jadi itu kendalanya banyak banget ya Teh, dari segi mental, ya dari aku sendiri, dari segi teknologinya juga luar biasa. Jadi kendalanya itu banyak banget. Yang aku buat ini sekarang yang saat ini berjalan, yang alhamdulillah pengikutnya sudah 1.000 lebih, itu kendalanya aku temukan pasti itu di sinyal. Nah, yang kedua, beberapa apa namanya yang partisipan yang mau ikut serta gabung bersama kita tidak memenuhi apa namanya ketentuan-ketentuan tertentu kayak nggak punya handphone, terus nggak punya laptop dan sebagainya kayak gitu. Nah itu sangat susah banget aku karena banyak banget juga murid aku tuh yang ibaratnya HP-nya masih pakai orang tua gitu loh, nggak HP sendiri. Nah satu masalah sinyal. Nah masalah sinyal ini aku atasin itu pertama ketika aku sudah mengajar tari atau mengajar seni musik atau mengajar teater yang aku bukan ada 3 konten itu. Nah aku membuatkan lagi video tutorialnya. Jadi aku share dulu program yang aku buat ini kan semua teacher baik dari tradisional, kontemporer sampai modern, mereka harus menyiapkan satu materi dulu, materi apa yang mau kalian berikan kepada peserta dan apa aja. Kalian matengin dulu materi itu. Oke, untuk yang tari kamu buat satu materi. Yang mana kalau dalam virtual gini itu harus yang fun. Kita nggak bisa kasih yang benar-benar pakem. Kita nggak bisa kasih sesuatu yang benar-benar memaksakan. Karena apa? Ini virtual, nggak bisa apa namanya dilakukan itu secara maksimal tuh nggak bisa. Paling nggak dalam masa pandemi gini kalian bisa
tetap menjaga, melestarikan seni dan budaya Indonesia itu. Jadi ketika sinyal itu hilang, mereka akan mendapatkan video tutorial gitu. Jadi aku sebelum melakukan virtual itu kita syuting dulu semua teacher. Syuting dijadiin satu materi, and then langsung kita editing. Nah, ketika udah bertatap muka seperti ini live, mereka akan mendapatkan video tutorial. Gitu, itu antisipasi masalah sinyal. Sinyal. Iya, terus antisipasi masalah kedua, yaitu ketidakpuasan seorang partisipan atau peserta ketika, aduh, susah lihat virtual, nggak bisa, apa bedanya dengan YouTube dan sebagainya gitu loh. Akhirnya kita mengadakan offline teh dengan protokol-protokol yang ada, dengan protokol yang benar apa namanya dipatuhi gitu. Tapi itu kita hanya terima dalam satu hari 5 orang gitu. Nah, jadi itu pun dengan apa namanya dengan budget yang agak lumayan ya Teh ya. Ibaratnya kalau virtual itu kita menghargakan 220.000 itu selama 1 bulan. Mereka akan dikarantina, akan diberikan sesuatu. Nah, kalau yang offline kita hajar 500.000. Kenapa? Ya karena aku sebenarnya kenapa aku bisanya merasa biar orang tuh nggak ngambil offline. Kenapa? Mereka banyak masyarakat sendiri itu belum sadar bahwa begitu pentingnya apa namanya untuk berdiam diri di rumah sebenarnya, kecuali orang-orang yang udah bekerja yang mengais untuk rezeki untuk orang di rumah itu beda lagi. Tapi kan ini aku bicara dengan anak-anak, banyak yang ruang mainnya terbatas, mereka memaksakan banyak sesuatu yang apa namanya ingin dilakukan tapi tidak bisa, mereka memaksakan gitu loh. Jadi aku melakukan virtual ini supaya bisa memberikan ruang kepada orang-orang pecinta seni yang suka seni untuk coba bergabung secara virtual gitu loh. Gitu Teh. Jadi kendalanya untuk masalah sinyal tadi ada video tutorial, terus yang kedua itu masalah ketidakpahaman mereka terhadap teknologi itu sendiri. Ketidakpuasan mereka ketika ikut virtual. Itu yang sangat sulit. Jadi kalau menurut aku begitu penting banget kita itu saat ini lewat virtual itu. Jadi jangan offline dulu. Makanya kemarin aku 500.000 nggak ada yang laku sampai saat ini karena strategi kita. Jadi jangan, kita juga nggak tahu studionya di mana, kita kasih aja dulu 500.000. Nggak ada yang mau 500.000 gitu. Akhirnya benar semua yang tadinya mau offline, dek mahal 500.000, udah ikut aja ke ini, ke offline aja. Yaudah ikut offline akhirnya gitu. Ya ikut online maksudnya gitu. Iya gitu, sih. Teh. Oh iya nih, kita nyapa dulu nih. Oh Yang iya nonton benar. malam mingguan. Oh iya, teman-teman juga boleh tanya ya sama Adeki langsung, boleh kasih komentarnya, tanya-tanya, boleh ya. Nah, ya memang pasti karena kan kalau misalkan di rumah aja mereka kan udah nggak sekolah nih, sekolah-sekolah masih belum dibuka. Kalau di rumah aja pasti kan bete ya pasti, terus kan dengan menari juga kan meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, kalau virtual itu masalahnya, kalau yang dia memang punya basic tari, mungkin dia tidak akan kesulitan untuk mengikutinya, ya kan? Nah, untuk yang benar-benar pemula atau anak-anak itu gimana? Pernah nggak dapat yang benar-benar baru mau belajar nari? Nah, Yang itu belum dia pernah Teh. punya basic ya? Betul. Ya, itu dia Teh. Jadi awal mulanya itu aku pas ngadain virtual, aku sama dengan yang lain, dengan koreografer yang lain, yang mana aku bicaranya, oke, mencari uang lewat virtual, mengajar tari. Jadi nggak ada bedanya dengan di panggung kita secara offline ngajar sama online, itu nggak ada bedanya. Aku waktu awal-awal tuh, ternyata itu yang aku lakukan itu salah. Kenapa? Karena aku bicaranya memaksakan jatuhnya. Akhirnya dari situ aku berpikir, aduh, apa nih yang berbeda? Oke, dengan adanya online, aku berpikir, oke, bagaimana apa namanya virtual aku bisa seperti ruang guru, gitu loh, seperti aplikasi ruang guru, yang mana mereka tuh belajar benar-benar nyaman, gitu loh, belajar benar-benar nyaman. Oh, oke, gitu loh. Jadi ada perbedaan di mana kita harus ngajar virtual, di mana kita harus ngajar online. Nah, yang aku temukan kemarin itu waktu di awal itu, waduh, karena aku menyamakan sama tuh susah banget, ada yang baru tiba-tiba masuk ke aku gitu loh. Waduh, nggak bisa nih gitu. Udah yang bisa-bisanya berapa, yang baru-barunya bisa. Jadi aku bingung harus seperti apa gitu, harus ngajarnya seperti apa gitu loh. Akhirnya aku membuat program Teh. Programnya tuh kayak gini. Jadi contoh yang aku buat program kemarin itu merespon ceritanya kemarin itu summer, musim panas kemarin itu kita. Nah, di musim panas ini ceritanya tuh kita harusnya kan ke pantai, liburan kayak kemana. Nah, aku konsepin. Jadi kita bagaimana ketemu semuanya di pantai tetapi melalui virtual. Kayak gitu loh. Dengan konsepnya itu belajar sambil liburan. Yaitu belajar tari. Jadi
ada beberapa apa namanya anak-anak kecil yang nggak bisa. Kita bukan bicara koreografi lagi sekarang, tapi bagaimana anak bisa paling nggak apa mengikuti aja walaupun geraknya asal mengikuti aja gitu loh. Jadi yang kita berikan tidak hanya gerak tari teh, tetapi wawasan, tetapi bagaimana mereka bisa menciptakan kegiatan yang kreatif, produktif dalam masa pandemi seperti ini. Kayak gitu, itu yang aku berikan dengan tim. Jadi nggak bicara ada anak baru itu nggak bisa nari, nggak masalah, karena yang kita bicarakan bukan hanya struktur koreografi, tetapi ada penawaran-penawaran yang mana ada di akhirnya tuh ada pertunjukan mini, gitu teh. Jadi di awal itu mereka akan diberikan teori, kita bermain, kita talk show teh, nggak belajar tari awalnya ketika mereka gabung, karena kan aku ngadainnya per season, paket. Jadi 220.000 itu kalian sudah mendapatkan satu materi. Itu materinya bukan berupa tari aja, tetapi suatu apa namanya pembekalan, suatu apa namanya pembekalan dalam masa pandemi ini harus kayak gimana kalian yang dilakukan, bahwa kalian berkarya itu mengekspresikan itu tidak hanya lewat tari, tapi kalian cuci piring pun termasuk berkarya di rumah, bangun tidur jam 6 kalian nyapu itu termasuk berkarya di rumah. Itu yang kita berikan sehingga anak-anak tidak konotasinya kepada tari aja, tetapi kayak kalau kata apa namanya Deck Dance Project, kita nyapu itu sebagai tari ya. Jadi anak kecil yang nggak bisa itu bukan penilaiannya bukan masalah tari, tapi aku udah nyapu loh aku udah nyapu loh, kata Deck Dance Project kan ini nyapu tuh bagian dari karya. Nah itu yang kita timbulkan di mereka, karena kalau bicara ngajarin anak dari nggak bisa live virtual itu menurut aku sangat sulit teh, kayak gitu. Jadi kita berikan paling nggak mengisi waktu ya, maksudnya betul, mengisi waktu dengan bergerak ya. Tapi kalau itu masalahnya itu sebenarnya yang dilakukan itu bukan bisa hanya untuk orang kalangan Bogor. Kalau virtual itu kita bisa menjangkau dari manapun ya kalau seperti itu. Betul teh. Yang permasalahannya ini yang kayak orang-orang kayak sanggar. Nah kan kalau di sanggar itu materinya dia beruntun kan, nggak bisa dari satu ya kan, mereka beruntun materinya. Kalau yang mereka terampil atas, kita kasih gerakan-gerakan. Dulu Teteh pernah coba, jadi kita memang nggak off. Jadi kita off itu hanya 1 bulan. Nah kesininya Teteh itu lewat WA group sebenarnya. Tadinya kita kan mau virtual, cuman kan kendala di sinyal ya satu. Terus kan kuota ya lumayan tinggi. Nah kemarin itu Teteh mengakalinya, setiap pelatih itu membuat gerakan. Misalkan 1 menit. Nah itu divideokan, dimasukkan ke WA grup kelas. Teteh bisa masukinnya kayak gitu. Cuman cara yang Teteh itu kan khusus untuk sanggar, maksudnya kalangan kita aja, bukan mencakup kayak Deki seluruhnya, semuanya. Ya tapi tetap aja, maksudnya nggak bisa, kita tuh nggak bisa maksimal karena ngebenerinnya pun susah. Walaupun kita offline pun sekarang kita Teteh masih ngelakuin di sanggar, kita masuk nih tapi dengan jarak-jarak atau dibagi harinya, biasanya setiap hari Minggu aja, jadi sekarang 5 hari full karena satu kelas 5 orang misalkan. Tapi kan tetap aja kita nggak bisa pegang mereka atau nggak bisa deket-deketan ya kan, susah juga masih mengakalinya. Tapi kan nggak bisa kita diam aja. Tapi yang virtual seperti Deki itu bisa, itu melalui Zoom ya misalkan. Nah Deki karena keterbatasan juga orang-orang, terutama kan Deki mencakupnya masyarakat luas, tidak hanya kota Bogor. Jadi aku menggunakan 2 aplikasi teh. Yang pertama Zoomit yang prabayar. Kalau yang nggak prabayar kan itu bisa dihack dan sebagainya kan. Nah satu Zoomit. Nah kalau Zoomit itu nyedot kuotanya lumayan gitu loh. Terus yang karena yang ikut juga kan ibaratnya ada yang mampu, ada yang belum mampu gitulah, atau ya bukan kurang mampu gitu. Yang kedua ini Instagram. Jadi kita live Instagram, kita juga live Zoomit. Jadi ada 2 aplikasi. Kalau kalian nggak punya laptop di rumah atau nggak kendala sinyal, kalian bisa pakai live Instagram. Tapi kalau misalkan kalian punya laptop, sinyalnya bagus, kalian bisa masuk pakai Zoomit. Nah di 2 aplikasi itu ada kekurangan dan kelebihannya, kayak gitu. Terus udah gitu. Yaudah akhirnya alhamdulillah itu berjalan. Nah di luarnya itu kita akan bikin buat video tutorial itu teh mengenai apa yang kita sudah berikan materinya, dan akhirnya bisa dikirim ke mereka alhamdulillah hasilnya udah ada di Instagram gitu, banyak banget gitu loh, kayak gitu teh. Banyak teh kayak gitu teh. Benefitnya yang mereka terima apa aja? Benefit yang mereka terima, yang pertama rewards dari kita itu ada sertifikat. Ada sertifikat, itu sertifikat dari kita, dan alhamdulillah juga udah dapat dukungan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, jadi lebih ajib lagi tuh. Walaupun itu sebenarnya nggak tahu,
laku buat apa jual prestasi atau enggak, tapi yang Ya, yang kita minimal mereka punya tanda bukti lah, penghargaan betul lah. betul teh itu. Lalu yang kedua, mereka sudah mendapatkan apa namanya tingkat produktivitas dan juga kreativitas. Jadi di akhir itu teh kita ngerepotin sekeluarga. Jadi itu luar biasa, aku sampai nangis yang season 2 ini. Jadi kan kita ada pertunjukan mini secara virtual teh. Jadi kayak evaluasi lah kalau di sanggar-sanggarnya. Jadi ketika mereka 1 bulan sama kita belajar, seminggunya itu bisa ketemu 2 kali, mereka belajar. Nah di akhir pertemuan tuh ada recital, ada pertunjukan mini. Oke, temanya pantai, kostumnya pantai, mau tari aja, tari Nusantara, tari apa. Jadi berlibur intinya, tapi menari gitu loh. Nah akhirnya mereka menari satu-satu. Dengan tema berarti ya. Nah, Iya, terus itu tetap lewat virtual ujiannya. tetap lihat virtual. Hmm. Jadi misalkan di virtual ini ada 100 orang, kita tontonin tes satu-satu. Tapi tentunya ada pengkonsepan. Jadi, oke, dari kelas misalkan kelas modern dance kit dari jam 1 sampai jam 2. Nah, kelas tradisional kids dari jam 2 sampai jam 3. Selanjutnya Itu sampai ke bawah. Bersamaan. Ya, bersamaan. Tapi kita jam kan kasihan ya yang terakhir banget kalau nonton dari awal. Jadi kita buka paling enggak yang pertama yang wajib kelas tradisional kids, tradisional modern dance karena itu jam pertama. Jadi mereka harus login dulu. Nah, kalau yang lain-lainnya kalau misalkan mau login yang terakhir tampil mau login nonton juga nggak apa-apa. Nah, alhamdulillahnya yang kemarin tuh yang tampil akhir-akhir juga mau nonton dulu hasilnya gimana gitu loh. Karena di situ jadi bahan kompetisi juga karena mereka adu-adu konsep. Di belakangnya mereka set pantai ya di kamarnya, ada yang di ruang tamu, ada juga teh sampai motor jadi lighting sama orang tua muridnya. Itu menurut aku luar biasa, nggak kebayang gitu loh. Jadi pertunjukan mini itu yang apa namanya yang ditunggu-tunggu sama mereka kayak gitu. Yang mereka menariknya mungkin menggali kreativitas juga ya. Betul. Jadi teh aku lakukan kostumnya terserah kalian, make upnya terserah kalian. Yang aku mau kamu melakukan itu dengan sendiri. Jadi itu teh ada yang tradisional kids, memang mamanya sampai nanya ke saya langsung, Kak emang nggak boleh di make upin? Mam jangan, make upin aja anaknya. Nah anak-anak sekarang teh kan, susah. YouTube teh luar biasa. Jadi tuh lipstick ada yang di sini teh, blasot ke sini-sini. Jadi kita sungguh ya luar biasa itu yang kita cari tuh ya kejujuran kesenian tuh yang seperti itu sebenarnya. Kayak gitu tuh. Iya sih. Ya pokoknya lebihnya aku yang tidak bisa terima itu menggali kreativitas mereka, ya kan? Jadi Betul. orang tuanya pun jadi ikut berpikir gimana nih, ya kan? Iya keren Betul. banget sih konsepnya memang nih generasi muda zaman sekarang tuh harus kayak gitu ya. Kita nggak bisa menyerah begitu aja. Kita harus cari lagi nih yang mana arah-arahnya gitu. Kreatif banget sih, karena bukan mereka bisa menari aja, tapi mereka bisa menggali kreativitas juga. Betul. Nah terus saat nggak ada kendala ya sampai sekarang masih berproses. Cuman memang kendalanya tuh banyak banget. Kayak gini aku agak sedikit curhat sih sedikitnya. Kalau kendala insya Allah kalau kendala secara teknologi yang dinamakan 4.0 itu kita udah observasi sebelumnya, udah mencoba dulu untuk masalah teknis-teknisnya, pelaksanaannya seperti apa, lalu cara kita menyampaikan kepada peserta seperti apa, lalu step by stepnya itu seperti apa. Insya Allah kita udah melakukan itu dan akhirnya sampai saat ini kita selalu berkembang. Cuman yang bagi aku pribadi memang adalah dalam masalah pandemi kayak gini mental sih, mental hajaran mental gitu loh. Terutama aku sebel banget sebenarnya. Ibaratnya ini aku bicara tentang Dewan Kesenian lah, atau enggak bicara tentang pemerintahan gitu, yang mana memang kita itu serba susah semua gitu loh. Tapi bukan berarti kita lemah, bukan berarti aku ada statement pemerintah bilang oke, kita berdampingan dengan COVID, itu kan lucu teh. Jadi seleksi alam, kan kasihan kan orang yang nggak tahu gitu loh. Ya, betul. Apalagi aku sebel banget yang dinamakan pemerintah mengeluarkan statement social distancing, physical distancing. Mereka itu yang orang-orang di daerah tuh nggak ngerti social distancing itu apa, physical distancing itu apa. Kenapa nggak bilang aja bahasa Indonesia, jaga jarak kayak gitu, gunakan masker. Nah hal-hal yang seperti itu yang menurut aku dari pemerintah sendiri, bukan menyalahkan sih, belum ada solusi yang tepat, belum mendapatkan sasaran yang tepat gitu loh. Terutama bagi praktisi seni gitu loh. Ya, apakah ada apa? Oke lah, kalau Kota Bogor kemarin udah mantep kan teh, ada yang provinsi gitu kan. Tapi kan itu kan sebenarnya dari provinsi gitu loh. Nggak langsung dari Bogornya ibaratnya ya, coba dari Bogor ya.
Nah, aku tuh ada tuh ngusulin kemarin bagaimana kita apa namanya bergabung dalam masa ini berkolaborasi kalau masa pada begini gitu loh. Apa namanya Deki mau tuh kemarin ada usulan ke Pak Kadis bahwa dari sanggar Tete ambil 2 orang, dari sanggar ini 2 orang. Kita membuat mungkin kalau emang yang lain gak cocok, mungkin Deki cocoknya sama Tete. Ayo kita berdampingan berdua membuat konser virtual. Kita membuat satu garapan yang mana tuh tidak hanya garapan tari tetapi menjadi suatu drama tari yang mana ditonton secara virtual. Kita akan jual pertunjukan kita ke sekolah-sekolah yang mana bentuknya nanti donasi. Donasi COVID misalkan. Nah, dari donasi Keren COVID itu ya. misalkan gimana teh? Keren banget. Ya, itu aku kan kemarin udah usul itu ke Pak Kadis, namun belum ada pergerakan sampai sekarang karena di sanggar masing-masingnya lagi bakbuk, bagaimana buka? Bagaimana ini proposal tembus belum? Bagaimana Ya, ini? betul. Nah, itu yang apa namanya? Ya susah sih namanya apa namanya? Berpikirnya di situ gitu loh. Bagaimana untuk nggak berpikir ke depannya seperti apa? Aku kebayang teh ya, maksudnya kenapa bukan apa-apa, kenapa Getar Pakuan belum buka? Di sisi lain dia ada di lingkup pemerintahan, aku sebagai orang Getar Pakuan, di sisi lain juga Getar Pakuan nggak berani. Kenapa? Karena misalkan apabila apa namanya ada yang terkena aja, GP bisa tutup selamanya. Ya, Karena GP karena resikonya itu tumpah bukan pimpinan ini. itu resikonya besar banget kan. Besar banget teh, besar banget gitu Ya, loh. Jadi oke agak-agak lah takut aman ya, juga. misalkan oke lah aman di sanggar kita, tapi kan di perjalanan menuju ke sanggar itu kita kan Betul takut. gitu loh. Iya. Apalagi kalau kita bicara tentang dengan apa namanya protokol yang ada, kita kan tinggal hand sanitizer, terus sama termometer, masker, itu pun tidak cukup karena ada di sini nggak tahu, ada di belakang kita nyender kena itu nggak tahu gitu loh. Tapi memang sebenarnya emang nggak boleh terlalu panik juga sih nggak boleh. Tapi paling nggak jangan apa namanya ya banyak aku melihat gitu ya teh keadaan sekarang baik di mall juga awal-awal aja pas buka wow ketat tapi sekarang mah ya terserah lah kayak gimana gitu kayak Jadi gitu intinya sih imun tubuh kitanya yang harus kuat sih sebenarnya. betul teh Sama berpikirannya ya berpikiran yang jangan yang takut serem di rumah aja juga kan menurunkan imunitas juga. Nah itu betul teteh tadi sama konsep Deki terus kan iya teteh sih pengennya gini setiap sanggarnya so kan perwakilan lah 2 orang atau 1 orang ya sanggar di Kota Bogor kita adain workshop berbagi misalkan ini sanggarnya kayak gini kita berbagi wawasan atau berbagi ilmu berbagi pengalaman jadi nggak semuanya tuh nggak yang apa sih berdiam diri gitu maksudnya betul menggerutu atau iya begitu aja menyerah begitu aja jangan kita sebagai seni kita masih ada satu pintu tertutup masih ada pintu-pintu yang lain gitu loh maksudnya betul betul teh betul banget yang itu dia lain tuh yang aku terbuka yang bisa malah iya menggali kreativitas kita gitu loh buat iya berkembang itu sih sebenarnya. Nah, Tete tertarik nih, Tete lihat Instagram Deki, wah Deki bisa virtual, itu bisa sih sebenarnya kita terapkan juga di sanggar. Cuman kan kita juga harus punya alat-alat, fasilitas seperti itu ya betul kan. Terus iya teh betul mau belajar, yang penting sih intinya mau belajar ya, maksudnya. iya teh Kalau kita mengukung, diam aja, nggak mau menerima perkembangan atau kita diam aja, kita bakalan ketinggalan. Tapi kalau kita mau belajar, kita pasti bisa gitu, masih kita pasti berjalan gitu sanggarnya sebenarnya. betul Kalaupun seninya diam aja kan sayang, kita juga harus betul melestarikannya gitu loh. betul tapi tidak memaksakan ya teh melestarikannya benar-benar merespon dengan keadaan gitu loh kan karena aku kemarin sempat sedih juga mendengar bahwa mau ada ibaratnya demo atau apa gitu loh sebenarnya harapan aku tuh bagaimana kita tuh bisa berkolaborasi jangan terfokus dengan tersendirinya dulu tapi bagaimana nih praktisi-praktisi seniman ayo kita membuat sesuatu kita buat Nah, gebrakan larinya iya. kemana konsumennya kemana ke sekolah, ke instansi-instansi yang mendukung kayak gitu, sponsorship dan sebagainya. Karena semua sponsor pun aku nih teh, alhamdulillah masih ada event lah gitu loh, event konser di Jakarta gitu. Nah, apa namanya proposal tuh larinya tetap itu ke virtual nanti. Mereka ada logo di virtual, ada apa gitu loh. Jadi event virtual jatuhnya gitu loh. Jadi tidak tidak menutup kemungkinan yang ada gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ke depannya ingin membuat sesuatu melalui berdampingan dengan teknologi ini pasti bisa asal ada kemauan itu, asal ada mau Ya, belajar intinya itu. ya pokoknya nggak boleh memaksakan
dengan idenya, pokoknya gue pengen kayak begini ya, gak bisa. Sekarang kita harus adaptasi kebiasaan baru gitu loh, new normal Betul. yang baru lagi gitu loh, maksudnya ya Iya. harus belajar, memang harus belajar lagi. Lagi semua juga kayak konser-konser semua virtual kok, bisa jalan kok sekarang ya kan. Iya, kayak betul. Mungkin Ya ada udah yang mau terus ditanyain dulu teh, mungkin dari ini. Tadi dari ya, aku sih banyak banget nih masuk keluar karena gara-gara aku bawel ada yang kali ya. bisa Pak, ada yang bisa Pak. Oh iya, Halo, udah halo lama juga. lagi ya semuanya. Terima kasih udah malam mingguan bersama Gandes. Ada Deki juga. Terus saran, pesan atau motivasi nih buat kita para seniman di Kota Bogor, khususnya di Kota Bogor, tapi untuk seluruhnya. Sarannya, pesan atau motivasi apa yang mau Deki kasih? Oke, kalau dari Diki pribadi teh, semoga kita yang pertama, walaupun masa pandemik gini itu kan banyak kontroversi ya teh, katanya virusnya buatan, virusnya itu sebagai politik atau dan sebagainya itulah banyak. Tapi yang harus tidak lupa adalah bahwa kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai siapa yang menciptakan. Jadi segala sesuatunya itu sudah diatur, segala sesuatunya sudah ada apa namanya solusi-solusinya, tapi bagaimana dari kita sendiri, pilihan kita sendiri ingin menjadi apa, ingin seperti apa. Nah, pesan aku dalam masa pandemi gini tetap yang pertama harus mengenal bersyukur, berusaha, jangan pernah menyerah, jujur, komitmen, mau berkorban. Terus yang paling penting juga adalah mari menciptakan kegiatan yang kreatif dan produktif, yang mana semua itu bisa dilakukan di rumah. Karena dengan cara kita di rumah, kita bisa mengurangi, memutuskan penyebaran virus COVID-19. Kayak gitu. Tetap Ya, semangat pokoknya. pokoknya. Ya, makasih banget udah malam mingguan bersama Gandes Pamantes. Makasih buat ilmu-ilmunya, Makasih saran-sarannya banyak. bermanfaat banget. Pokoknya intinya kita harus tetap bersyukur apapun keadaannya, karena diambil hikmahnya, pasti ada, semua pasti ada hikmahnya. Lebih kreatif, yang tadinya nggak ngerti virtual jadi virtual, bisa ya kan? Pokoknya kesimpulannya hari ini sanggar-sanggar di Kota Bogor, seniman di Indonesia, pokoknya tetap maju, tetap semangat, jangan menyerah. Kita tidak boleh berputus asa hanya dengan satu pintu yang tertutup. Insya Allah masih banyak pintu-pintu lain. Asal kitanya mau berusaha dan berdoa. Terima kasih Adenki untuk hari ini. Terima kasih banyak, Teh Indi. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.